Shalom John Level. How are you everyone? I really wish that everybody still in good condition and good health. Enjoy your time with family at home. Now, we meet again to continue the lesson of math. Before we start, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love, for your goodness, for your blessings to all of us, our family, every day. Now, we want to start the lesson. Please bless all of us. Give us your grace, and so we can understand all the lesson point. Please give us your Holy Spirit, and so while we are watching the video, we can be concentrate, we can pay more attention to understand more all the lesson point. Thank you, Jesus. We surrender these times into your hands. We surrender all the facility, the students, and also the teacher into your hands. Please bless all of us. So by this, we glorify your name. In the name of Jesus Christ, we surrender these times only into your hands. Everybody says, Amen. So now, we're going to learn about 8-point compass. Okay, before we start the lesson, I believe some of you most of you have working out the task before I have given to you, page 125. Now we're going to review that exercise by this video. Okay, let's start. How to understand what is the usage of 8-point compass? Apakah kegunaan dari kompas 8 titik? Ya, kompas 8 titik artinya 8 arah. Kira-kira ada yang pernah lihat kompas tidak? Ada ya yang pernah lihat kompas. Kompas itu gunanya untuk penunjuk arah. Nah, kompas gunanya sebagai penunjuk arah. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di padang gurun atau di lepas pantai, yang kalau di daratan seperti di Kota Batam, kita bisa melihat arah itu dari misalnya arah ke sekolah basic itu, kalau dari KBC arahnya lurus, lalu kemudian sampai di simpang 4 lampu merah Mega Mall, kita belok ke kiri, lalu melewati PT Sinkom, mengarah ke simpang Franky, kurang lebih 200 meter di depannya sebelum simpang Franky, kita akan belok ke kiri dan masuk ke area sekolah basic. Mungkin seperti itu mengarahkannya, tapi akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita ada di padang gurun, kita tidak bisa melihat arah perjalanan kita ini kemana, iya kan? Semua padang gurun, hanya ada langit dan pasir. Atau di tengah laut, hanya ada langit dan air, ya. Nah, itu sebabnya beberapa orang yang bertugas di tempat-tempat seperti itu menggunakan kompas sebagai penunjuk arah, ya. Ini ada jarumnya, ya, jarum merah. Itu akan menunjukkan posisi kita ada di mana. Dia akan berputar, ya. Jarum merah ini akan berputar sendiri menyesuaikan arah dari tempat kita berdiri. Nah, tapi sebelum itu, mari kita pelajari cara memahami arahnya, ya. How to understand that 8-point compass shows the directions, ya. Oke. Ini ada gambar 8 titik, ya. 8 titik. Teacher lebih suka membuat ini dengan cara kamu buat tanda plus 2, lalu diletakkan miring seperti ini, ya. Yang penting dia tandanya lurus benar. Nah, ini teacher akan gambar kompasnya.
ini teacher sudah gambar dengan menggunakan busur ya, tanda gini. Nah, untuk yang benarnya kita gunakan sudut 45 derajat. Oke, sudut 45 derajat. Ini 0, teacher akan mulai dari sini 0, pas. Lalu kita ambil sudut 45 derajat. 0,45 di sini. 0, 0,10 kita pakai skala luar di sini. 90 di sini. Oke. Nah, kita akan tarik garisnya lurus ke bawah. Ya, ini ada titik yang teacher beri tanda. Kelihatan ya. Nanti saya akan ulangi videonya. Ini tarik garis lurus. Langsung ke bawah. Lalu ini juga tarik garis lurus. Oke, sudah jadi ya 8 point ya, ada 8 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita rapikan sedikit garisnya, jangan kepanjangan. Oke, nah ini 8 pointnya ya. Nah, lalu kita akan beri nama ya. Namanya tidak boleh diganti-ganti. Ini memang sudah tetap ya, namanya tidak diganti-ganti. Nah, ini adalah nama arahnya. Dan setiap sudut ini besarnya adalah 45 derajat. Ya. Silakan kamu bagi, kan masih ingat ya, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. 360 derajat dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu menjadi 45 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menggunakan sudut-sudut ini. Kita baca dulu ya. Sudutnya ada sudut north, south, east, west, southeast, southwest, northwest, and northeast. Itu arahnya ya. Dalam pelajaran tematik, anak-anak teacher juga sudah pernah belajar mengenai kompas ya. Dan lebih mudah kalau kita bernyanyi ya anak-anak. Lagunya begini. Yang sudah tahu boleh ikut nyanyi sama teacher ya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Sekali lagi ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, jadi itu satu putaran yang pas. Oke? Atau di dalam buku math diajarkan untuk menghafal NESW atau Naughty Elephant sprays water. Gajah nakal menyemprotkan air ya. Naughty Elephant sprays water. Ya. Sisanya kamu tinggal isi. Oke, mari kita lanjutkan.
Mari kita lihat latihan soal yang berikut ini. N is standing at A. A berarti di tengah ya. Teacher akan buat ini A. Okay. N is facing north. N menghadap utara. Okay. N is facing north. Menghadap utara ya. If she turns 90 degree clockwise, jika dia berputar 90 derajat searah jarum jam, she will face east. 90 derajat ya. 90 derajat searah jarum jam. 90 derajat berarti 2 kolom ya dilompati. Oke. 90 derajat berarti 1, 2. Berarti benar. Dia menghadap timur. East. Right? Now B. N is facing north. Oke, kembali dia menghadap utara. Kita kasih tanda. If she turns 45 degree clockwise, jika dia berputar 45 derajat arah jarum jam, she will face northeast. 45 derajat. Nih, dari utara 45 derajat berarti 1 kolom. Berarti dia di sini. Northeast. Ya, benar ya? Northeast. Nah, sekarang menjawab yang C. N is facing south. N menghadap selatan. Ingat ya. If she turns 90 degree anti-clockwise. Jika dia berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam, maka dia akan menghadap kemana? Mari kita coba. Ya, berarti kalau arah jarum jam itu dari kiri ke kanan begini, berarti kita ke arah yang sebaliknya. Ya, 90 derajat. Kita coba ya. From south, let's move 90 degree anti-clockwise. From south. Okay. 1, 2. Right? 45 and 90. So, she will face east. Benar ya? So, kamu kasih tanda east. East. Oke, sudah benar. Yang berikutnya east ya. Nah, sekarang yang D. N is facing west. West menghadap barat. Lalu, if she turns 135 anti-clockwise, jika dia berputar 135 derajat berlawanan arah jarum jam, dia akan menghadap kemana? 135 derajat dibagi 45 itu 3. Jadi dia bergerak 3 kali berlawanan arah jarum jam. Mari kita lihat. Berarti di sini. Pertama dia hadap barat. Oke, dia di barat. Berlawanan arah jarum jam berarti ke bawah sini. 1, 2, 3. Berarti dia akan menghadap southeast. Kita tulis di sini southeast. Wah, ternyata mudah ya. Mudah ya. Ini tadi 135 derajat ini adalah 135 dibagi 45. 3 berarti 3 kali melompat. Mudah ya. Nah, sekarang anak-anak teacher bisa mulai mempelajari lagi bagaimana menjawab soal latihan di halaman 125 nomor 4. Sudah paham belum? Mudah kan? Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap anak-anak teacher boleh tetap bersukacita mengerjakan tugas-tugas di rumah.
sambil terus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kiranya Tuhan memelihara dan menjaga kita semua beserta keluarga. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Dah.